Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar pagi membeli opak, beli opak bareng Pakde Sugi. Jamaah jawab salam kurang kompak. Ayo kita ulang sekali lagi. Ayo kita ulang sekali lagi. Saya doakan semoga yang menjawab salam saya semoga hidupnya berkah berlimpah. Semoga dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bertambah kebaikannya, bertambah rezekinya, ditambah pasangannya. Sing bapak-bapak, amin. Putus dengan pacarnya, ya, berarti masih semangat. Kita ulang sekali lagi, ya. Jamaah Masjid Al-Hikmah Dalangan itu terkenal semangat dan kompak. Saya tes terlebih dahulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku biasa Bu, anak-anak TPA niku 5 detik lebih agak terlambat. Mboten napa-napa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, puji syukur bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang kalau diberikan kepada manusia, ini manusia kadang sering yang namanya lupa, sering yang namanya kufur atas nikmat. Maka nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang inilah yang wajib harus kita syukuri. Dan yang paling penting dan yang paling utama yang Allah hadirkan sampai pada malam hari ini, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga panjenengan, bapak-bapak sing ganteng-ganteng, ibu-ibu sing ayu-ayu, adik-adik, mas-mas dan mbak-mbak semua masih dengan mudah melangkahkan kaki menuju ke masjid ini. Satu langkah menuju ke masjid ini, Allah akan angkat derajat kita. Dan satu langkah menuju ke masjid ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa pula, salawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada pemimpin terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, suami terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, percontohan, role model, public figure terbaik yang ada di muka bumi ini, yakni beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, mas-mas, sehat pada malam hari ini? Sehat nggih? Bu, ibu, bu, sehat bu? Oke, alhamdulillah sehat ya. Kabar fisik sehat. Lalu pripun Pak, Bu, kabar dompet aman nggih? Wah, niki kadang nek
dompet mboten sehat nggih kadang berefek ke fisik kita. Betul? Ya, saya doakan semoga jamaah Masjid Al Hikmah Dalangan ini dompetnya tebal-tebal semua. Tebelin nota-nota maksudnya. Ya. Alhamdulillah, kabar fisik sehat, kabar dompet aman. Lalu pripun kabar keimanan panjenengan sampai pada malam hari ini? Apakah sedang di atas-atasnya? Apakah sedang biasa-biasa saja? Atau malah sedang losor-losornya di bawah-bawah? Nah, maka kurang lebih 3 hari yang lalu semua takmir yang saya punya kontaknya saya japri. Assalamualaikum ustadz-ustadz semuanya, gimana kabarnya? Bagaimana kabar jamaah dan bagaimana kabar takmir? Bagaimana kabar remajanya? Semua hampir seluruh masjid yang ada di Kulon Progo mengatakan remajanya melempem ustaz. Jamaahnya pripun? Nopo meleh jamaah. Maka keimanan kita, maka yang namanya pengetahuan kita tentang Islam itu harus sering-sering dicas. Ibarat kata niku HP nek lobet maka dicas. Yang namanya keimanan itu kadang runtuh, yang namanya iman itu kadang turun. Maka salah satu cara untuk mengecas keimanan kita yakni adalah bermajelis ilmu. Di hadis dijelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa sing dia itu melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin Allahumma amin. Senang boten nek jenengan niku dimudahkan langkahnya menuju ke surga? Seneng kudune. Makanya nek wonten pengaosan, kalau ada pengajian dirawuhi, didatangi. Kalau ada tetangganya yang ngajak, yuk menyang pengaosan. Aldebaran hurung mulai. Wis mulai pokoknya sinetron. Ya, adik-adik marbotnya ini, remaja masjidnya, adik, ayo pengawasan. Saya lagi mabar nih, lagi chicken dinner dan segala macamnya. Ya, maka pada malam hari ini kami silaturahim lagi yang kedua kali nih, Ustaz Salamun Yang kedua kalinya, masya Allah, tabarakallah, sangat luar biasa sekali antusias jamaah. Kita belajar bareng lagi, kita mengecas keimanan lagi. Insya Allah tema kita pada malam hari ini yakni apa Pak, Bu? Sakat baca apa? Dereng? Sakat nggih? Membangun cinta membawa berkah. Nah, judul ini saya lempar ke anak-anak remaja, mesti bahasnya masalah cinta-cinta. Betul? Wah, ini mesti bahasanya pacaran. Wah, bahasnya romantis-romantisan. Betul? Nah, maka ini pada malam hari ini saya fokus ke jamaahnya dan juga fokus ke anak-anak remajanya. Karena pada malam hari ini insya Allah ya, kami dari Cinta Masjid niku wonten launching sahabat Cinta Masjid. Jadi visi misi kula niku ajeng mengkumpulkan remaja-remaja masjid sekulon Progo untuk dijadikan satu forum biar nopo saling menguatkan satu sama lain. Insya Allah ketika mereka berada di forum niku, insya Allah kegiatannya positif. Amin Allahumma amin. Senang botan nek anak-anak remaja kita aktif di forum-forum kebaikan. Senang botan nek anak-anak panjenengan berpacaran. Boten lah harusnya. Wow. Nah ini nanti kita akan bahas tentang pacaran, gitu. Setuju? Setuju. Ya, nanti anak-anak remaja silakan melihat materi dari saya dan ibu-ibu mungkin bisa nostalgia. Nostalgia. Ya, mungkin dulu saya pernah berpacaran dan segala macamnya. Siap nerima materi? Siap. Baik. Ya, mungkin tidak perlu kenalan, nggih. Saya boleh berdiri, Pak, Bu? Nggih. Saya soalnya tidak lihat ibu yang cantik di sana, saya tidak lihat, makanya saya berdiri. Ngapunten nggih, saya orangnya agak liar, makanya saya agak berdiri. Ya, bisa lihat saya Bu? Bisa lihat saya Pak? Wah, nek nggak lihat bangetan jenengan. Ya, biasanya niku kula pun protes pun rada maju niki. Ya, insya Allah kalau orang buncit niku, kalau orang gembuk niku dia setia. Kenapa saya bilang setia? Ya, dia nggak bakal ngejar-ngejar wanita lain. Bawa perut wis angel. Walaupun ngejar-ngejar. Ya, orang gendut, orang buncit niku juga penuh kasih sayang. Kenapa penuh kasih sayang? Iya, ketika ada makanan sisa, sayang eman-eman kalau nggak dimakan. Betul? Nah, nikulah, maka berbahagialah dengan orang yang buncit. Ya, insya Allah ini
rekan saya dari Kali Kepek. Ya, insya Allah luar biasa. Jauh-jauh ke sini untuk hadir. Insya Allah luar biasa nih. Berarti Masjid Ahlik Mandalangan ini sudah terkenal di Kulon Progo. Amin Allahumma amin. Seharusnya kalau ada orang luar yang datang ke sini untuk bermajelis ilmu, kok jenengan nggak berangkat bermajelis ilmu ke sini? Kebanggaan. Ya, kebanggaan. Oke, baik. Tidak perlu kenalan, nggih. Kita sudah kenal lebih lama, sudah lebih jauh, nggih. Kalau nama Pulau Bayu, tidak perlu saya jelaskan lagi dari mana. Saya dari tadi di sini, nggih. Nggih. Insyaallah. Nah, ini yang punya Instagram, wah ini anak-anak bocil-bocil, silakan di-follow. Ini ada Instagram saya, ini ada YouTube saya, Buya Bayu Official, silakan di-follow. Nah, ini ada TikTok saya. Nah, jadi saya juga main TikTok, Bu, Pak. Ya. Terus ini ada Facebook saya, monggo. Semua lengkap. Ya. Kenapa saya bermain di TikTok? Iya. Bukan karena ngelihat cewek-cewek ya, enggak ya. Karena kalau sosial media tidak dipergunakan untuk berdakwah, maka dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Maka dengan salah satu kita wasilah menggunakan sosial media itulah menebar kebaikan dan kebermanfaatan. Dan insya Allah nanti anak-anak remaja ini kita jadikan satu forum, satu grup, dan nanti di grup itu akan selalu saya share tentang 1 minute booster atau video-video motivasi 1 menit. Nggih. Mohon masukin ke grup, mau? Ya, biar WhatsApp-nya berfaedah, nggih. Nah, ini akun Cinta Masjid, silakan di-follow, nggih. Nah, Bu, Pak, yang sudah pernah ngikut materi saya, silakan diam saja ya. Saya pada malam hari ini mau ngajak ke panjenengan untuk memilih, ya. Jenengan kan suka milih-milih. Biasanya ibu-ibu niku nek milih-milih kelambi gamis nggih paling mahir, betul? Betul. Kira-kira mau pilih yang mana nih kira-kira ya? Saya mau mengajak dulu ke ibu-ibunya. Bu. Ya, kira-kira mau pilih yang mana nih? Mau pilih yang ini atau pilih yang ini? Bapak-bapak, pilih kiri apa pilih kanan? Ini. Oke. Mas-mas, marbot, pilih kiri apa pilih kanan? Nek di masjid kanan, tapi nek di luar kiri, Ustaz. Ya toh? Ibu, Bu, pilih mana? Pilih kiri atau pilih kanan? Oke, sepakat kita pilih kanan, nggih? Sepakat, dikunci, nggih? Oke, sekarang saya coba tanya ke ibu-ibunya lagi. Bu, mau pilih ini atau mau pilih ini? Ini kanan ya. Oke, mas-mas, bapak-bapak, pilih kiri apa pilih kanan? Pilih kanan. Sepakat pilih kanan? Oke, sepakat. Sekarang serempak jamaah saya mau tanya, pilih ini atau pilih ini? Pilih kiri atau pilih berpacaran atau berprestasi? Milih angkat piala bukan angkat anak orang. Ayo, Mas Aksal, pilih mana? Kiri apa kanan? Saya sering melihat story-nya soalnya, ya. Mungkin dia lebih cinta dengan ayamnya. Pilih kanan ya, sepakat pilih kanan? Oke, sepakat. Pertanyaannya, ini. Namun kenyataannya, apakah generasi muda saat ini seperti yang Anda pilih? Sing ape-ape, sing soleh-soleh? Tidak. Nah, maka ini jarang disampaikan oleh para ustadz, jarang disampaikan oleh para ulama, karena banyak sekali problema-problema yang terjadi. Jenengan punya anak? Punya, pasti. Nah, ini bahaya, Bu. Kalau jenengan tidak sadar, tidak melek akan problematika umat, tidak melek akan problematika anak remaja saat ini, hati-hati. 20-30 tahun ke depan, generasi kita akan bubrah, akan hancur. Maka ayo bersama-sama kita cari tahu dulu apa sih problematika anak-anak remaja saat ini ya. Yang pertama, saya coba ajak jenengan untuk melihat potret generasi anak muda saat ini. Yang pertama, nah, pacaran dan pergaulan bebas. Di mana-mana selalu saya sampaikan tentang pacaran, tentang pergaulan bebas ya. Ini, ora ninja, ora cinta, ora F you, ora I love you, ora supra, ora mesra. Anak-anak paham, Bu, Pak, karena memang dunia seperti itu. Bayangkan, Bu, mereka berpacaran. Hei, anak-anak remaja yang sayang sama bapak ibunya, perhatikan, ya. Mereka kadang begini, aku sayang sama bapak ibuku, tapi aku sayang juga sama pacarku. Bahkan ada kasus
Orang tuanya yang membolehkan anaknya berpacaran bahaya. Perhatikan, ketika anak Anda berkeluaran dengan yang bukan mahram, berpegangan tangan, mungkin ke Kopi Ampirono, mungkin ke Dadap Sumilir, kemana, mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, melanggar dari syariat Islam, maka disitulah dosa jariahnya mengalir ke panjenengan. Ada lagi yang bertanya, mengaku begini, ngapain Mas Bayu gembor-gemborin pacaran? Wong bapak ibu saya bolehin saya berpacaran. Biasanya seperti itu, betul? Perhatikan anak-anak muda, kalau ada orang tua yang mengizinkan kalian berpacaran, itu bukan menjadi standar sebuah kebenaran. Kenapa begitu? Iya, karena aturan Allah, karena aturan agama dilanggar oleh bapak ibumu. Ya. Maka yang sayang sama bapak ibunya, ojo berpacaran. Ini kasus terjadi, dan nanti akan saya lihatkan beberapa kasus-kasus yang terjadi. Ya, nah ini parahnya gini Bu, orang kalau sudah lulus sekolah, lulus kuliah, mengatakan begini, ya, orang tua kerja siang malam banting tulang biar bisa kuliahkan anaknya, giliran sudah lulus, foto sama pacarnya bilang apa? Terima kasih sayang, udah nemenin aku dari nol. Ayo. Kemana bapak ibunya selama ini? Yang brojol kayak kowe sopo? Yang menafkahi dirimu siapa? Kenapa kok ketika lulus kuliah, ketika lulus sekolah, kok pacarnya yang diterima kasihi? Kenapa kok pacarnya yang disayang-sayangi? Padahal jasa dari bapak ibunya itu sangat luar biasa. Jenengan kalau berada di posisi sebagai orang tua, kira-kira tegel mboten kalau misalnya anak Anda itu lebih mencintai anak orang daripada Anda? Mboten nggih? Boten pasti, ya. Maka di sini saya bawa buku, ya. Di sini saya bawa buku, dan ini insya Allah hasil dari buku penjualan kami nanti akan digunakan juga untuk penunjang dakwah kami. Nanti di sini ada buku-buku yang bagus, nanti bisa mungkin buat anak jenengan, nanti bisa buat buku bacaan-bacaan marbot, ya. Nanti ada beberapa judulnya, nanti saya sampaikan. Kita lanjut. Ya, ini kasus terjadi, diputuskan pacar pria asal Panjatan Kulon Progo ditangkap polisi setelah sebarkan video dan foto porno mantan pacarnya. Nah, akibat dari pacaran terjadi di Panjatan. Lagi, tidak terima diputuskan, pemuda di Kulon Progo aniaya mantan pacar. Terjadi Bu, akibat dari pacaran timbullah kriminalitas. Ya, hamil di luar nikah, sepasang pelajar SMK di Kulon Progo nekat aborsi. Sampai nekat aborsi Bu. Jenengan kira-kira tahu nggak berita ini? Enggak, dan ini tidak ditayangkan di televisi. Dan ini terjadi di lingkungan kita, Kulon Progo. Bisa jadi, mohon maaf ya, naudzubillah min dzalik, mungkin bisa jadi di sekitar kita ada yang seperti ini. Naudzubillah min dzalik, jemaah. Ya, lanjut. Ya, mayat bayi ditemukan terkubur di rumah warga Kulon Progo. Usia 23 tahun, seorang wanita pendarahan, dikira tetangganya pendarahan karena penyakit. Ternyata apa? Dia melahirkan. Setelah melahirkan, anaknya itu dikubur hidup-hidup di samping rumahnya, dan si wanita tersebut pergi melarikan diri keluar kota. Dan cowoknya tidak mau bertanggung jawab. Terjadi lagi akibat pacaran. Ada yang membela diri, Ustadz saya pacaran nggak apa-ngapain. Lalu saya tanya, ngapain pacaran kalau nggak apa-ngapain? Buang waktu, mending jadi marbot, ngurus masjid, ngurus umat. Betul? Ya, ada lagi yang bilang pacaran saya pacaran syar'i. Ya, pacaran syar'i itu gimana? Dimulai dari bismillah ya, sayangku. Ya, kita pacaran dulu, kita mulai dengan bismillah ya. Ya, nanti setelah pacaran selesai kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak ada pacaran syar'i. Sampai di kota Bandung, Pak, Bu, difasilitasi ada yang namanya itu dia taman pacaran sehat. Piye, Bu? Apakah diawali dengan jogging dulu? Diawali dengan push up? Tidak ada yang namanya pacaran sehat, tidak ada yang namanya pacaran syar'i. Pacaran ya pacaran, haram ya haram, dosa ya dosa. Tidak boleh teman-teman ya. Ini akibatnya. Lanjut. Nah ini terjadi Bu, pekan kemarin di Gunung Kidul, siswa-siswa SMP kekonangan bolos sekolah, dicek sama Satpol PP, di dalam tasnya ada apa isinya? Pengaman Bu, pengaman. Alat kontrasepsi. Anak SMP yang dia seharusnya di dalam tasnya ada bolpen, ada pensil, ada buku, isinya apa?
Terjadi Bu di Gunung Kidul ini, ya. Ada lagi, ini curhatan dari seorang ibu-ibu, ya. Maaf sebelumnya kalau saya lancang, saya bingung mau minta tolong kemana lagi Kak. Saya lagi kena utang pinjol, sampai gara-gara akibat berpacaran, sampai bisa pinjaman online. Ngeri enggak? Ngeri. Berapa? 25 juta. Buat apa? Buat kasih sayang terhadap pacarnya. Ada lagi. Nah ini, saya juga tadi Ustaz dapat curhatan dari ibu yang tidak pernah lagi ikut pengajian karena lagi jaga anak keluarganya yang hasil dari zina. Jadi ada ibu-ibu yang ikut bermajelis ilmu, ikut taklim, tapi nggak pernah berangkat karena apa? Karena ngurus anaknya, cucunya yang keluar dari apa? Perbuatan zina. Dan laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab. Ada lagi di sekolah anak saya, siswi juara MTQ, juara musabaqah tilawatil Quran, bisa hamil di luar nikah akibat pacaran. Coba, kurang soleh apa? Kurang soleha apa? Juara MTQ loh, bisa hamil di luar nikah akibat yang namanya pacaran. Maka hati-hati remaja. Ini saya tekankan semua ke teman-teman semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu juga, wanti-wanti anak-anak panjenengan tentang bahaya yang namanya pacaran ini. Ya, nah. Selanjutnya, habis dari pacaran, tantinya saya bilang TikTok negatif dan juga game online. Ya. Apalagi mbak-mbaknya ini, ya. Perhatikan, Masya Allah. Nah ini, mungkin videonya sudah saya tayangkan ya. Mungkin bisa saya tayangkan lagi, yang belum pernah lihat. Nih, TikTok negatif kayak gini, Bu. Tuh. Ya. Tuh. Wis, gak usah banyak-banyak, ketagihan kok, ya. Coba, ketika engkau mau merusak sebuah generasi, maka yang dirusak adalah kaum wanitanya. Maka Bu, yang punya anak wanita, dijaga benar-benar. Ketika ada cowok yang datang ke rumah jenengan, ya, mungkin itu pacar atau mungkin mau menembung anak jenengan, saya berikan tips. Ketika mau mencari atau mau menseleksi menantu, ada 2 pertanyaan yang harus Anda sampaikan. Yang pertama, Le, kalau kamu serius sama anak saya, yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana sholat subuhmu? Tanyakan itu pertama. Apa pertama? Sholat subuhnya. Kenapa sholat subuh menjadi barometer? Jangankan mau bangun keluarga, bangun sholat subuh saja masih keteteran, bangun subuh saja masih kesiangan. Jam berapa kamu bangun subuh, Le? Jam 7 sekalian duha biasanya. Berarti belum masuk kategori sebagai menantu terbaik. Tapi kalau bilangnya, oh saya subuhnya 3:30, di mana? Masjid Al-Hikmah Dalangan. Oh, berarti masih masuk kategori 1 sebagai calon menantu idaman. Yang kedua, tanyakan, Le, kamu ngurus masjid mana? Kenapa saya bilang ngurus masjid mana? Iya, karena jangankan anak Anda, umat saja, jamaah saja dia urus. Maka 2 barometer ini yang penting harus disampaikan, harus ditanyakan. Insya Allah kalau jenengan milih menantu yang agamanya baik, insya Allah nanti semuanya akan baik. Betul? Allahumma amin. Maka ayo bersama-sama kita kembali untuk sadar tentang problematika anak-anak remaja saat ini. Dan ini terjadi enggak? Waktu sudah ada yang pernah ikut materi saya, ini terjadi di apa? Di acara apa? Di acara Maulid Nabi. TikTok, tarian-tarian TikTok sudah merusak Islam. Ya. Kenapa kok anak-anak yang cewek-cewek yang selalu diserang? Iya, karena anak-anak wanita ini adalah menjadi apa ke depannya? Menjadi al-ummu madrasatul ula, menjadi pendidik pertama untuk anak-anaknya. Dulu panjenengan kalau punya ibu, punya bapak, mesti kalau habis maghrib muka ikro, betul? Alif bata a, alif kasro i, alif doma u, dibaca a i u. Sekarang generasi sekarang punya anak, Le, ini loh TikTok, begini loh cara memakai TikTok yang baik dan benar sesuai SOP yang ada. Beda Bu sekarang, betul? Betul. Maka ayo bersama-sama kita melek akan problematika umat saat ini, ya. Nah ini, ayo bocil-bocil, Mobile Legend, apapun gamenya, kalau yang berlebihan itu pasti tidak baik. Ada namanya Iwan di sini? Ada. Yun Sewu, saya berikan contoh ya. Ini namanya Iwan Setiawan. Siapa? Iwan Setiawan. Iwan Setiawan
Dia rumahnya di Bekasi. Dia terkena gangguan jiwa akibat setiap harinya bermain Mobile Legends. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dia bermain Mobile Legends. Akhirnya apa? Dia terkena sindrom Mobile Legends. Jemari-jemarinya selalu bergerak, bukan berzikir, bukan berzikir, tapi apa? Seolah-olah dia bermain game seperti itu. Nah, maka perhatikan baik-baik anak-anak panjenengan, arahkan mereka ke masjid, bikinkan program takmirnya, bikinkan program untuk anak-anak remajanya, sehingga apa? Mereka kegiatannya selalu positif. Karena anak-anak remaja ini suka dengan agenda-agenda, suka dengan aktivitas-aktivitas. Kalau mereka tidak diberikan aktivitas positif, maka nanti akan beralih ke aktivitas yang negatif. Maka peran penting sebagai takmir, sebagai jamaah, sebagai orang tua untuk memberikan mereka kesibukan yang positif. Nah, idola yang salah, ya. Banyak sekali kaum wanita-wanita yang dia mengidolakan, selain mengidolakan orang Islam, mereka mengidolakan apa? Kaum-kaum plastik, saya bilang. Ada yang kenal dengan personilnya ini? Siapa namanya? BTS. Hah? BTS. Ngerti, Bu, Pak? Jangan ngerti, mboten? Mboten mesti. Saya aja nggak tahu ini namanya siapa. Mungkin ini ada Kim Jong Un, ya, dan siapa saya nggak paham namanya, ya. Dan ini menjadi role model, menjadi percontohan anak-anak remaja kita saat ini. Akhirnya apa? Semua aktivitasnya ditiru. Padahal mereka tidak mengajarkan tata cara sholat yang baik, betul? Mereka tidak mengajarkan alif bata a, alif fata a, alif kasroi, tidak pernah. Mereka selalu memikirkan hal-hal duniawinya saja, ya. Bahkan kasus terjadi di Jepang, di Korea, itu kenapa kok banyak angka bunuh diri tertinggi di sana? Karena apa? Mereka tidak punya kebahagiaan yang hakiki. Mereka sudah kaya, mereka sudah punya pasangan, tapi mereka tidak punya kebahagiaan yang hakiki. Nah, di dalam diri kita, di dalam konsep kita, kebahagiaan yang hakiki yakni adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, idola yang salah jemaah. Nah, meniru gaya hidup orang lain. Ya apa? Gaya hidup gaya orang barat. Mulai dari style rambut, ya pakaiannya, ya. Panjenengan kalau berangkat misalnya ke YIA sana, orang pakaiannya hurung dadi, Bu, sampun dinggo niku. Ya, rok saja baru sampai sini sudah dipakai, baju baru sampai sini sudah dipakai, dan itu apa? Ditiru sama anak-anak kita saat ini. Ngeri enggak, Bu? Ngeri. Karena percontohannya mereka bukan percontohan dari Islam. Saya lanjut. Nah, ini media sosial tentang gadget. Saya cepat saja nggih, karena nanti insya Allah anak-anak marbot ini mau berangkat ngecamp ya. Hujan-hujan kayak gini ngecamp, Masya Allah, luar biasa ya. Gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Wah, demi mendapatkan ridho dari mertua. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ini anggotanya Pak Salamun semua nanti, luar biasa ya. Tercatat setidaknya kini ada sekira 130 juta masyarakat Indonesia yang dia itu bermedia sosial. Dalam laporan ini juga terungkap jika pada Januari 2022 total masyarakat Indonesia sejumlah 265,4 juta penduduk, sedangkan penetrasi pengguna internet mencapai 132,7 juta. Berarti setengahnya masyarakat di Indonesia itu sudah bermain yang namanya gadget, bermain yang namanya HP. HP ini kalau saya sebut namanya setan gepeng. Apa? Setan gepeng. Setan gepeng ini bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Contohnya, bapaknya pulang ke rumah main HP, ibunya pulang arisan main HP, anaknya pulang sekolah main HP, bangun tidur main HP, mau mandi main HP, mau sarapan main HP, berangkat sekolah main HP, sampai sekolah main HP, pengajian main HP, mau tidur main HP, kiamat hidup kita tanpa HP. Sudah, Bun. Ya, maka bijak-bijaklah penggunaan HP ini, Pak, Bu. Karena apa? Yaitu tadi, tidak ada keharmonisan di rumah tangga saat ini. Sibuk dengan HP masing-masing, sibuk dengan urusan masing-masing. Betul. Apalagi anak-anak kita saat ini, dia sudah teknologi semakin canggih, belajarnya lewat HP, betul? Betul, ya. Ngomongnya beli kuota untuk pendidikan, kuota untuk daring, untuk ngezoom, ternyata buat main Mobile Legend. Hati-hati. Nah, maka
bijak-bijaklah untuk bermain HP. Nah, ini Bu, nah inilah asyiknya kalau kita pengajian ada materi seperti ini, betul? Minimal jenengan kalau nggak memperhatikan saya, memperhatikan materi nggih. Saya cari iklan di Indonesia itu ndak ada yang iklan itu iklan motivasi, ndak ada sama sekali. Dan saya dapatkan apa? Ini iklan Thailand, Swadikap gitu. Ini iklan, perhatikan baik-baik ya. Saya bacakan, saya setelkan. Nanti jenengan bisa ngambil pelajaran dari sini. Ini iklan Thailand, Swadikap gitu. เอาเนี่ยคุณซื้อให้ใครก่อนให้ลูกกี่ขวบแล้วครับอีก7 ปีพี่ค่อยมารับครับยังไง12 ปีเป็นอายุที่เหมาะสมในการเล่นกับเล่นครับและช่วงที่เขายังอยู่ผมอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับพี่ได้รู้จักความอบอุ่นความรักตอนที่เขาแสดงรอหน่อย Nah, saya belakang mesti mau tendong. Ki ngomong opo to ki? Tenan. Saya terjemahkan ya. Jadi ini ada bapak, ibu dan seorang anak pergi ke sebuah toko counter HP. Ya, si bapaknya ini berniat untuk membelikan HP ini untuk anaknya yang tadi baju kuning itu. Nah, begitulah bapaknya nanya, "Halo Mas Pramuniaga, saya mau beli HP ini untuk anak saya." Biasanya kalau pramuniaga di Indonesia ditanya toh, "Pak, HP-nya yang merek apa ya? Speknya bagaimana? Harga budgetnya jenengan berapa?" Betul, betul. Tapi kalau di iklan ini enggak. Ditanya dulu, "Bapak, usia anak Anda berapa?" Berapa tadi usianya? Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun pramuniaga. Apa kata pramuniaganya? "Oke Bapak, kalau misalnya Anda mau membelikan anak Anda gadget, maka datanglah 7 tahun ke depan." Berarti berapa tahun? 12 tahun. Ya, di Thailand anak-anak usia-usia 5 tahun belum diperbolehkan untuk bermain HP. Minimal mereka sudah balik, minimal mereka sudah 10 tahun ke atas, itu sudah diperbolehkan untuk bermain HP. Bagaimana anak-anak kita saat ini? Bagaimana Anda kalau ke counter HP? Mesti langsung disodorkan, "Bapak silakan mau milih HP yang mana?" Betul. Makanya saya tidak dapatkan iklan motivasi di Indonesia. Iklan sampo ya kan, yang bisa biasanya menghitamkan rambut, memanjangkan rambut, malah rontok tadi nih. Nah inilah, termasuk di iklan ini juga kita harus belajar banget, penting banget yang namanya gadget tersebut jamaah. Ya. Karena apa? Mereka bisa mengakses semuanya. Bahkan anak-anak SD, saya cek HP-nya Bu, mohon maaf nyun sewu, 18 plus tontonannya. Ya, bayangkan anak-anak masih owe, masih SD, masih pipis wae hurung lurus, masih ngelap umbel kayak gini, sudah ditontonkan 18 plus, rusak generasi kita saat ini. Betul? Betul. Nah, maka perhatikan banget yang namanya gadget-gadget ini ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya ini tentang bahayanya media sosial, bahayanya tontonan untuk anak-anak kita. Saya tontonkan Bu ya, saya setelkan Bu, Pak. Sambil saya jelaskan. Ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Nah. Jadi ini ada 3 kelompok anak-anak. Ya. Kelompok A pertama nih, dipertontonkan orang yang sedang meninju-ninju sesuatu. Oke, bisa lihat? Bisa. Kelompok B, diperlihatkan sesosok lelaki yang mengelus-elus, memeluk-meluk benda tersebut, disayang-sayang, dicium-cium, dipeluk-peluk, dan mereka melihatnya. Dan kelompok ketiga, diperlihatkan seorang bapak-bapak, seorang mas-mas ini yang ketika ada sesuatu di sini dia cuek aja, lueh-lueh, ya. Dan bagaimana ekspresinya? Kita perhatikan. Nah ini anak yang pertama, kelompok yang pertama. Ketika melihat lelaki tadi memukul-mukul benda ini, maka dia juga ikut memukul-mukulnya.
Toh? Nih. Tuh, ini di iklan Arab, Bu. Nah, ini kelompok A. Yang dia melihat bapak-bapak tadi itu memukul-mukul benda tersebut dan dia menirunya. Nah. Yang selanjutnya kelompok kedua, diperlihatkan seorang lelaki tadi memeluk-meluk, akhirnya dia juga ikut memeluk. Betul? Lihat. Nah, ini disayang-sayang, dipeluk-peluk, ya kan? Penuh dengan kasih sayang. Nah, ini kelompok B. Dan ini yang selanjutnya, kelompok C. Nah, ini dia luweh karena dia melihat bapak-bapak tadi, dia juga luweh melihat ini. Akhirnya dia juga sibuk dengan aktivitas lainnya. Nih, dia tidak memperdulikan benda yang ada di sini. Beda dengan kelompok yang si A dengan yang si B tadi. Nah. Sudah dapat kesimpulannya? Bahayanya tontonan, bahayanya media sosial, maka nggak kaget, nggak heran, nggak sangka kalau anak-anak kita saat ini dia berpacaran. Karena apa? Tontonannya di televisi orang-orang yang berpacaran. Tidak sangka, tidak heran, tidak kaget kalau anak-anak kita pergaulannya bebas saat ini karena melihat di luar sana pergaulan bebas. Maka children see, children do. Anak melihat dan anak melakukan. Maka Anda, kalau anak Anda pengen soleh, kalau anak-anak Anda pengen soleha, pengen rajin ke masjid, maka bapak ibunya juga dulu harus berangkat ke masjid. Jangan berharap anak Anda itu rajin ke masjid kalau panjenengan tidak mencontohinya, jenengan tidak mengarahkannya. Saya pernah bertanya, lagi-lagi saya ceritakan, anak-anak usia SD saya tanya, Le, kenapa kamu nggak berangkat ke masjid? Apa jawabannya? Simple, sangat jujur sekali. Ngapain saya ke masjid, Mas? Wong bapak ibu saya nonton sinetron di rumah. Kayak gitu kok mau menjadikan anak Anda soleh dan soleha? Tidak bisa kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Karena peradaban, miniatur peradaban terbesar niku berawal dari rumah masing-masing. Maka kita, Bapak, Pak D, Mbah, sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai qawam, sebagai pemimpin, sebagai percontohan, digugulan ditiru, maka berilah contoh yang baik kepada anak istri kita. Ya, berat enggak Bu berat enggak Pak menjadi seorang suami? Berat. Ibu, maka supportlah, dukunglah untuk bagaimana bisa mendidik anak-anak kita juga. Dan Bapak, nyun sewu, mohon maaf, jangan hanya puas di batas mencari rezeki saja, mencari nafkah saja, tapi harus punya etikat juga untuk bagaimana mengajarkan anak-anak kita tentang agama yang baik untuk kedepannya. Betul? Ya, saya doakan semoga Bapak dan Ibu di sini senantiasa keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin Allahumma amin. Ya. Kenapa generasi muda saat ini terjebak seperti itu? Melalui apa? Saat ini Bu, kita dijajah bukan lagi dengan bom, bukan lagi dijajah dengan senjata, dengan brem, tapi dengan apa? Dengan non fisik. Yang pertama dijajah oleh kafir barat apa? Yang pertama dijajah yakni adalah fun, hiburan-hiburan kita. Tontonan-tontonan kita saat ini sudah sangat luar biasa, vulgar sekali. Betul? Betul. Hiburan-hiburan kita saat ini sudah sangat luar biasa sekali, keluar dari yang namanya aturan-aturan Islam. Sehingga apa? Ini dicontoh oleh anak-anak muda Islam, dicontoh dan ditiru oleh anak-anak Islam. Sehingga apa? Mereka contohnya, hiburannya bukan hiburan-hiburan Islam, tapi hiburannya hiburan dari orang-orang kafir barat di sana. Yang kedua, dijajah dengan apa? Food, makanan. Banyak saat ini makanan-makanan yang tidak berlabel halal. Kalau ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan itu kita makan, itu nanti akan menjadi apa? Akan menjadi penutup doa-doa kita dan hati kita akan menjadi keras untuk menerima hidayah. Makanya Bapak, kalau mencari rezeki, carilah rezeki yang halal dan barokah. Mencari rezeki itu yang halal baik secara zat maupun cara mendapatkannya.
Ya, karena apa? Ketika ada barang haram yang masuk ke dalam tubuh anak istri Anda, nanti anak istri Anda bisa jadi akan menjadi bengal. Tahu nggak bengal? Apa itu bengal? Keras kepala. Akhirnya berefek ke rumah tangga, berefek ke lingkungan sekitarnya. Maka hati-hati. Pulanglah bawa rezeki yang halal. Tidak apa-apa banyak, yang penting berkah. Tidak apa-apa banyak, yang penting halal. Oke? Yang ketiga, melalui apa? Fashion tadi saya bilang. Ya, pakaian-pakaiannya, busana-busananya. Orang saat ini berpakai jilbab yang seharusnya menutupi tapi malah membungkus. Betul. Anak-anak cewek kita memakai celana jeans yang itu bisa menepakkan auratnya, memakai pakaian yang pakaiannya tembus pandang. Dan cowok itu, Bu, Pak, cowok itu godaannya ada di mata. Ada di mana? Mata. Dan wanita, Bu, Mbak, wanita itu cobaannya ada di mulut. Ada di mana? Mulut. Makanya kalau pria nangis pasti gini. Betul enggak? Betul, nggak mungkin pria nangis kayak gini. Nggak mungkin. Itu berarti pria bertulang lunak. Sama kayak wanita. Wanita cobaannya ada di mulut. Makanya kalau wanita nangis pasti tutup mulut. Betul? Nggak mungkin ada wanita begini. Nah, maka hati-hati, mulutmu harimaumu. Kalau Anda sedang bahagia, jangan mudah berjanji. Tapi kalau Anda sedang emosi, jangan juga mudah berkata-kata. Betul? Betul. Hati-hati, Bu, ya. Maka anak muda kita saat ini, generasi kita saat ini tuh sudah disusupi dengan fun, food, dan fashion ini, jamaah. Ya. Nah, maka sebaik-baik percontohan kita, sebaik-baik role model kita hidup di dunia ini, yakni adalah beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sifat wajib 4, sifat wajib Rasul. Ada berapa? Ada 4. Apa aja? Ayo, ada apa aja? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu apa? Jujur. Ayo, anak-anak muda. Bagaimana ya? Yang kalau di kantin sekolah makan gorengan 5, bayarnya 2. Ayo, hati-hati ya. Bapak ibunya yang punya bisnis, apakah sudah sidik? Sudah sesuai dengan Rasulullah? Jujur atau enggak? Ayo. Aduh, iki orang sesuai kulaan kue, orang entu Nah, padahal sudah sesuai dengan kulaannya. Hati-hati. Yang kedua apa? Amanah. Ketika dia diberi amanah, ketika dia diberi suatu tugas, maka dia amanah, tidak lari dari amanah tersebut. Yang ketiga apa? Tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan kebaikan dengan tutur kata yang baik, dengan tutur kata yang sopan dan santun. Dan yang keempat apa? Fatonah. Fatonah itu apa? Cerdas. Maka marbot-marbot, Mas Aksal dan teman-temannya harus menjadi anak-anak muda yang cerdas. Nggak mungkin cerdas itu dengan hanya main ayam. Cerdas itu nggak hanya dengan bermain Mobile Legend. Cerdas itu tidak dengan berpacaran. Betul? Betul. Maka ayolah, generasi-generasi Anda ini kelak akan memimpin masa depan ini. Maka menjadi orang yang cerdas, jemaah. Nah, dan ada sifat mustahil Rasul. Ada kizib. Kizib itu apa? Dia tidak jujur, dia berbohong. Nah, ini bukan sifat ini bukan sifat wajib Rasul. Dan khianah, dia berkhianat, dia tidak amanah. Hati-hati ketika jangan punya amanah. Takmir punya amanah, maka amanah tersebut harus dipegang baik-baik ya. Jangan cuma hanya mengurus tentang bangunan, jangan hanya mengurus tentang saldo masjid saja, tapi jamaahnya juga diopeni, jamaahnya juga diurus. Jangan sibuk memikirkan pembangunan fisik tapi lalai membangun jamaahnya. Padahal PR terbesar sebagai takmir yakni adalah mengurus jamaahnya, membangun jamaahnya. Esensi kita dari memakmurkan masjid yakni adalah sholat berjamaah. Nyun sewu, harus saya sampaikan, ketika ada takmir yang dia tidak berjamaah di masjid, keluar esensinya menjadi seorang takmir. Wah, udah menanggapi nih. Yang ketiga, kitman, ya, dia tidak menyampaikan kebaikan. Yang keempat, balada, atau dia bodoh. Jadi Rasulullah itu memang dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, betul. Tapi datang wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia memimpin negara, dia memimpin negara yang cerdas. Ketika dia berdagang yang cerdas. Ketika dia menjadi suami, maka dia menjadi suami yang cerdas. Maka itulah yang dinamakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Barat, di Amerika, ada namanya Michael Hart. Sinten, Bu?
Michael Hart, nggak mungkin orang dalangan, mesti orang luar sana. Michael Hart, dia ahli sejarawan, dia ahli astronomi, menulis buku judulnya The 100. Berapa, Bu? The 100. Berapa itu The 100? 100. Beliau menulis 100 tokoh terbaik berpengaruh di dunia ini. Dan rating pertama, pemimpin pertama tokoh terbaik di dunia inilah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang non Muslim saja, orang yang bukan Islam saja menobatkan Rasulullah sebagai tokoh yang berpengaruh di dunia ini yang pertama. Kok kita sebagai umatnya kok tidak menjadikan Rasulullah itu sebagai percontohan? Maka Anda menjadi pedagang, contohlah cara Rasulullah berdagang. Ketika Anda menjadi pemimpin, contohlah Rasulullah menjadi seorang pemimpin. Insya Allah dengan kita mencontohkan Rasulullah, kita mendapatkan pahala sunnahnya, dan insya Allah kita akan diakui kelak di akhir zaman sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Nah, ini ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, bahwa tidak ada naungan lainnya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah apa? Pemuda yang dia senantiasa beribadah kepada Allah semasa hidupnya. Ya, jadi anak-anak muda nih harus bagaimana beramal soleh sebanyak-banyaknya. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Yang namanya kematian itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Orang kaya mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Pak Suryono mati. Pak Salamun mati. Saya mati. Semua pergi menghadap ilahi. Dunia tak berarti. Apa yang Anda sombongkan hidup di dunia ini? Ya, harta yang berlimpah, mobil yang mewah, rumah yang tingkat, istri-istri yang cantik, semua akan kita tinggalkan. Kita akan menuju yang namanya keliang lahat, dan kita hidup di dunia ini dalam rangka golek sangu mati, golek sangu mati. Ya, maka ayo bersama-sama kita menjadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Ya, karena ini temanya untuk anak-anak remaja, maka saya membawa tentang anak remaja. Masa muda adalah waktu di mana muda-mudi banyak lalainya, asyik bermain dengan dunia hingga lupa tugasnya apa. Apa tujuan kita hidup di dunia ini, teman-teman? Ayo, apa ayatnya? Hah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan apa? Mengabdi kepadaku. Anda sebagai anak harus niatkan karena mengabdi kepada Allah, dan Anda menjadi marbot harus niatkan mengabdi karena Allah. Ya, harus seperti itu. Dari mulai salah prioritas, salah pergaulannya, bahkan sampai salah menentukan hidupnya. Dia pikir hidupnya itu senang-senang saja. Dia pikir hidupnya itu berleha-leha saja. Nanti kalau kamu sudah menikah, kamu sudah punya anak, mikir butuh. Betul enggak bapak-bapak? Betul. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu saat ini tuh pengen memikirkan kelak ketika apa? Bagaimana ya saya bisa hidup kembali menjadi anak-anak muda yang tidak memikirkan butuh. Betul? Iya, bapak ibu Anda itu memikirkan butuh, memikirkan masa depan Anda. Loh, kok Anda malah berkhianat kepada bapak ibu Anda? Ya, maka penting anak-anak remaja untuk kita patuh terhadap orang tua kita. Padahal hisab yang paling mengerikan adalah hisabnya anak muda. Hati-hati, karena anak-anak muda ini sering lalainya. Ya, sering merasa, wis lah, aku ki masih muda, petentang-petentang sih. Bebas lah, mau ngapain dulu lah, yang penting happy-happy saja. Perhatikan, tadi yang namanya kematian bukan nomor urut, melainkan nomor cabut. Jangan merasa bangga, jangan merasa petentang-petenteng masih muda. Justru bisa jadi nanti Anda duluan yang meninggal. Tapi bisa jadi ya rata-rata ya yang paling prioritas biasanya bapak-bapak duluan ya, sesuai dengan umurnya. Oke, kita lanjut ya. Jangan malas, jangan menunda sesuatu. Jangan malas, jangan menunda sesuatu. Ketika ada amal soleh, berangkat, gaskan. Ketika ada pengajian, langsung kira-kiranya apa sih yang bisa saya bantu nih? Kira-kira apa sih yang bisa saya siapkan?
Ya, jangan menunda-nunda sesuatu. Karena Bu, Pak, setan itu tidak menghalangi kita untuk berbuat kebaikan, tapi setan itu selalu menghalangi kita atau menunda-nunda kita dalam kebaikan. Waktu ini sholat, lah belum komat, betul? Baru adzan, hurung komat. Begitu komat, engkau lah santai, nggak apa-apa jadi masbuk. Sampai masjid sudah tahiyat akhir dan segala macamnya. Maka setan itu tidak menggoda kita untuk tidak berbuat kebaikan, tapi menggoda kita untuk menunda kebaikan. Ya, semakin malas akan semakin menancap dan akan sulit untuk menariknya kembali. Kalau orang sudah malas itu udah sangat bahaya, Bu, ya. Apalagi teman-teman kita nih, karena ibadah itu hal yang pertama harus dipaksa. Harus dipaksa. Ibadah itu harus dipaksa. Yang kedua akan menjadi sebuah kebiasaan, dan puncak dari ibadah ini adalah menjadi sebuah apa? Kebutuhan. Kalau Anda butuh sholat, kalau ngerasa sudah membutuhkan sholat, berarti itulah puncak atau esensi dari namanya ibadah. Bu, perhatikan saya. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si hamba, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak sholat berdosa, siapa tidak zakat kan rugi di akhirat, Allah akan melaknat. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Saya analogikan, saya contohkan, botol ini adalah Islamnya, dan 5 jemari saya ini adalah rukunnya. Ada berapa tadi rukun Islam? 5. Oke, yang terakhir apa? Haji. Oke, kalau misalnya Anda tidak bisa berangkat haji, mungkin karena belum mampu, maka terlepaslah satu rukun Islam. Masih kepegang Islam? Masih. Terus di atasnya haji apa? Zakat. Oke, zakat mungkin Anda belum bisa zakat, Anda menjadi seorang mustahik, mustahik ya? Mustahik. Anda belum bisa berzakat, terlepaslah satu rukun Islam. Masih kepegang Islam? Masih. Selanjutnya apa? Puasa Ramadan. Oke, puasa Ramadan misalnya Anda diberikan sebuah rasa sakit misalnya, dan itu tidak diperkenankan untuk berpuasa misalnya di dunia medis. Maka Anda tidak berpuasa Ramadan misalnya. Apalagi seorang ibu-ibu misalnya habis lahiran ya. Biasanya kan ada yang bayar apa namanya? Bayar apa? Fidyah. Nah, maka terlepaslah puasa Ramadan ini. Masih kepegang Islam? Masih. Tapi coba kalau misalnya Anda meninggalkan sholat dan syahadat. Nah, maka terlepaslah Islam dari Anda. Maka sholat itu sangatlah penting, Bu. Anda masih bermaksiat, sholat. Bapak, Anda masih bermaksiat, sholat. Teman-teman masih pacaran, sholat. Masih ngurus PT, sholat. Masih bermain Mobile Legends, sholat. Karena dengan sholat itulah nanti semua perkara-perkara maksiat akan tersingkir. Kalaulah sholat Anda belum menjadikan diri Anda pribadi yang baik, berarti ada yang salah dengan sholat Anda. Bisa jadi sholatnya hanya sekedar apa? Menunaikan kewajiban saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sallallahu liman hamidah. Nah, dan bahkan di tengah-tengah masyarakat kita sering terjadi saya mendengarkan seperti ini. Halah ngopo sholat, nek ahlake isi koyo ngono. Betul? Biasanya yang ngomong kayak gitu orang yang tidak pernah sholat di masjid, biasanya seperti itu. Halah ngopo jengkang-jengking sholat, wong ahlake karo aku isi koyo ngono. Wah, perkataannya masih kayak gitu, menyakitkan hati. Maka kalau ada orang seperti itu, bilang jangan salahkan sholatnya, tapi salahkan perilakunya. Sholat itu fitrah, sholat itu suci. Jangan menyalahkan sholatnya, tapi salahkan perilakunya. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, khusyuknya sholat itu bukan dari takbiratul ihram sampai salam. Bukan dari apa, Bu? Takbiratul ihram sampai salam. Tapi khusyuknya orang sholat itu dari salam sampai takbiratul ihram. Kok kebalik? Iya. Berarti apa? Dia terjaga aktivitasnya mulai dari subuh sampai zuhur. Begitu juga dari zuhur sampai asar. Begitu juga dari asar sampai maghrib. Dari maghrib sampai
Isya dia terjaga aktivitasnya. Itulah yang disebut dengan sholat khusyuk, kata beliau mengatakannya. Maka kalau sholat Anda belum menjadikan diri Anda pribadi yang baik, berarti ada yang salah dengan sholat Anda. Karena dengan sholat inilah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau keji dan mungkar belum bisa terhindarkan, berarti coba introspeksi diri, ya. Jangan suka mengintrospeksi orang lain. Ambil cermin besar-besar, lalu introspeksilah siapa di depan kita? Diri kita sendiri. Kita introspeksi diri. Karena sebaik-baik manusia yang dia bisa mengintrospeksi diri sendiri. Karena kadang masalah itu bukan datang dari orang lain, tapi masalah itu kadang datang dari diri sendiri. Maka ayolah bersama-sama kita memperbaiki diri, kita muhasabah diri, karena sejatinya kita ini manusia hidup di dunia ini juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia diciptakan di muka bumi ini menjadi seorang apa? Khalifah. Mungkin Ustadz Pago pernah menyampaikan ya, menjadi seorang khalifah. Ketika dia jomblo, ketika dia bujang, dia memastikan dirinya untuk taat kepada aturan-aturan Allah. Dan ketika dia menjadi suami, maka dia pastikan anak istrinya itu taat kepada aturan dari aturan Allah. Dan begitu dia ketika memimpin sebuah daerah, pastikan masyarakatnya juga mengikuti aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Berat kita tugas di sini, ya. Maka bersama-sama kita saling mengingatkan satu sama lain dan saling membantu satu sama lain dalam ketakwaan. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Bersaling membantu kalian dalam ketakwaan. Ya. Oke. Orang yang terus belajar dan berkontribusi akan menjadi pemilik masa depan, dan orang yang berhenti belajar dan berkontribusi akan menjadi pemilik masa lalu. Maka anak-anak remaja, ayo terus belajar, ayo terus berkontribusi di masjid ini, di marbot ini, ya. Ini proyek besar kita, teman-teman, ya. Ini forum bagus untuk kita semua. Karena kalaulah kita tidak aktif di masjid ini, kita mau aktif di mana lagi kalau di masyarakat, betul? Ya, karena dari masjid inilah akan insya Allah akan menjadi muncul peradaban, muncul pemimpin-pemimpin yang baru ke depannya. Amin Allahumma amin, ya. Dan jangan pernah berhenti sebelum Allah yang memberhentikan kita. Terus beramal soleh sampai nanti Allah yang memberhentikan kita. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Jangan merasa nyaman di dunia ini. Dunia ini hanya panggung sandiwara, semua tipu daya. Jangan merasa nyaman di dunia ini, ya. Maka ayo bersama-sama kita kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ya, ini khususnya pemuda nih, ya. Saya tekankan sama Anda. Ini siapa? Ibu. Ini siapa bapak, ya? Jangan berharap hidupmu mulia kalau kau tidak berbakti kepada mereka. Pulang dari sini, langsung cium tangan kedua orang tua Anda, langsung minta maaf kepada mereka. Yang malam hari ini masih pacaran, putuskan pacarnya sekarang juga, atau enggak saya yang putuskan saat ini, ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya bapak di rumahnya, langsung cium tangan mereka, langsung minta ridho kepada mereka. Dan ketika mereka mengatakan, saya sudah ridho kepadamu anakku, disitulah surga terbuka selebar-lebarnya. Mumpung ayahanda, ibunda kita masih ada, maka pergunakanlah mereka sebaik mungkin. Mumpung masih ada, mengabdi sama mereka. Mumpung mereka masih ada, berikan mereka apa yang mereka sukai, ya. Kasih sayangilah mereka. Karena ketika mereka sudah tidak ada lagi, teman-teman hati-hati, ya. Kita mau berbakti kepada siapa lagi selain kepada orang tua kita. Maka teman-teman, ayolah bersama-sama kita nih, ya, sebagai anak-anak muda. Saya juga masih anak-anak muda nih, ya. Kita ini punya orang tua, ya. Orang tua itu punya harapan besar kepada kita, betul? Pasti pengen, oh anak saya nanti mau pengennya sukses nih, pengen menjadi seorang dokter, menjadi seorang polisi, menjadi seorang tentara. Tapi tentara yang taat, polisi yang taat, menjadi pemimpin yang taat, saya yakin pasti mereka pengennya seperti itu. Tapi kita juga harus berproses menjadi lebih baik lagi. Kalaulah kalian mengaku cinta sama bapak ibu kalian, maka janganlah bergaul bebas, janganlah berpacaran. Nah, ini saya ada bawa buku, ya. Oh, ini nanti teman-teman bapak jamaah bilang, wah ini Ustadz malah jualan buku. Iya, saya jualan buku ini untuk menunjang dakwah kita.
Apa bukunya? Nah ini, kumpulan buku hijrah. Ini bisa buat panjenengan, bapak-bapak, untuk anak-anaknya juga, atau nanti mas-mas mau beli. Ya, ini ada buku namanya buku penyelamat generasi, buku judulnya Indonesia Tanpa Pacaran. Wah, keren nggak judulnya, Bu? Keren lah. Indonesia Tanpa Pacaran. Ini ditulis oleh rekan saya, guru saya, ustadz saya. Ini di sini beliau pengamat tentang pacaran. Beliau pro banget sama pacaran. Kenapa saya begitu juga? Ya, karena saya juga mengikuti beliau dan saya juga mendalami yang namanya pacaran juga. Dan di sini semua dituangkan tentang yang namanya kebobrokan pacaran, kenapa kok orang bisa berpacaran, dan di sini semua ada solusi-solusinya. Ini, Bu, Indonesia Tanpa Pacaran. Ya, harga normal 85, tapi khusus malam ini saya berikan ke panjenengan 65 saja. Saya korting 20.000. Nanti kalau ada yang mau beli di luar nggih, karena kita nggak boleh bertransaksi di dalam masjid. Selain itu apa? Ini bisa untuk bacaan pribadi, bisa untuk bacaan anak-anak kita juga, biar mereka lebih kuat lagi hijrahnya, biar mereka kuat lagi prosesnya untuk tidak berpacaran. Nah, ada lagi nih, hati-hati muslihat lelaki. Nah, ini cocok nih buat mbak-mbak nih. Ya, laki-laki tuh tipu muslihatnya banyak loh ternyata. Dan saya baca buku ini, memang iya sih ternyata. Ini jenengan harus coba ini ya, baca buku ini, bisa buat anak-anak remaja cewek, bisa buat ibu-ibu juga untuk melatih anak-anak muda ke depannya. Ini ya, sama semua harganya 65 untuk malam hari ini. Selanjutnya apa lagi? Ya, calon umi soleha. Nah, ini untuk ibu-ibu, calon umi soleha yang mau ngasih pacarnya juga bisa. Mas Aksal mungkin mau ngasih pacarnya, silakan. Judulnya calon umi soleha. Ini di sini materinya tentang wanita-wanita untuk bagaimana menjadi ibu yang soleha. Sama harganya. Terus ada lagi muda bahagia mati masuk surga. Wah, tapi di bawahnya tanpa pacaran loh ini. Nah, sama juga 65.000. Ini nanti bisa untuk hadiah buat keluarga, buat anak juga, silakan, monggo juga. Dan ada lagi satu lagi bukunya. Nah, ini berani nikah takut pacaran. Wah, keren bukunya ini. Ya, insya Allah ini semua buku-buku ini akan kami gunakan juga untuk penunjang dakwah, dan insya Allah akan memperkuat hijrah dari teman-teman, dan insya Allah ini akan menambah pemahaman Anda dan anak-anak Anda juga ke depannya. Ya, nanti silakan yang misalnya mau beli atau mau nanya-nanya dulu bisa langsung ke saya nanti atau ke Mas Farul di luar nih, kita transaksinya kalau mau beli pada malam hari ini. Nah, kira-kira pada malam hari ini teman-teman remaja, teman-teman bocil-bocil FF yang saya cintai dan saya banggakan, kira-kira mulai pada malam hari ini mau nggak panjenengan ini berpacaran? Langsung saya tanting saja. Mau nggak berpacaran? Saya nggak sama bapak? Saya nggak sama ibu? Mau nggak pacaran? Sayang sama bapak? Sayang. Sayang sama ibu? Sayang sama pacar? Di sini botan, di luar ho. Ya. Maka penting sekali, Bu, ya. Dan semoga Bapak, Ibu sekalian dimudahkan langkahnya untuk terus membimbing anak-anak kita, generasi-generasi kita ke depannya, untuk bagaimana mengarahkan anak-anak kita lebih baik lagi. Dan untuk para takmir, para pengurus masjid, semoga senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, senantiasa diberikan kesehatan, untuk bagaimana terus bersabar diri untuk bagaimana bisa mengemong jamaahnya. Karena jamaah ini banyak sekali pemikiran-pemikirannya, pasti ada pro dan kontra, betul? Ya, maka yang namanya masjid itu ada dua tipe, pernah saya sampaikan. Yang pertama, masjid usis ala takwa, yang dibangun berlandaskan ketakwaan dengan asas persatuan. Yang namanya fikih, itu pasti berbeda, sampai kiamat pun khilafiyah atau perbedaan itu pasti ada. Maka kita lepaskan perbedaan, kita junjung persatuan, itulah yang disebut dengan masjid usis ala takwa. Tapi kalau panjenengan masih memikirkan perbedaan, itu disebut masjid diror, masjid yang hanya memikirkan perbedaan-perbedaan saja. Ya, betapa banyak saat ini masjid-masjid yang dipergunakan untuk pecah belah umat. Ya, takmirnya pecah, bangun masjid sana, akhirnya jamaahnya pecah. Setelah bikin lagi sana, pecah lagi takmirnya, bikin lagi masjid sana. Akhirnya jamaah tidak pernah akur dan jamaah tidak pernah bersatu. Maka ayolah bersama-sama, kita ini ukhuwah, kita ini Islam satu tubuh. Ya, maka ayo bersama-sama kita rangkul, kita
berpegang teguh bersama-sama untuk kita kembali bersama-sama kembali ke masjid ya. Maka nanti teman-teman marbot, teman-teman remaja, setelah ini saya minta waktunya mungkin 10 menit lagi, nanti jangan kemana-mana dulu. Nanti saya mau ada briefing sama jenengan-jenengan ya, karena nanti ada follow up selanjutnya. Karena nanti insya Allah sebulan sekali kita akan adain pertemuan dengan teman-teman marbot, Pak Salamun, untuk mengecas keimanan tadi. Saya bilang tadi, ketika saya bertanya ke seluruh takmir yang ada di Kulon Progo, jawabannya selalu sama. Bilangnya apa? Jamaahnya atau remajanya kendor, Ustadz. Mereka bilang gitu. Maka mereka ini harus sering-sering diperhatikan, harus sering-sering dibikinkan agenda. Karena kalau nggak kayak gitu mereka akan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Betul? Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Dan mohon maaf apabila selama saya berbicara tadi ada sikap ucap yang kurang berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dimaafkan, dimaafkan, Nanti yang minat untuk bukunya silakan maju ke depan. Nanti setelah saya tutup, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi untuk ke depannya, Demikian, jazakumullah khairan kasiron, barakallahu fikum. Mungkin kita tutup dengan doa terlebih dahulu, Semoga bisa biar lebih tambah barokah lagi. Mari bersama-sama kita berdoa, kita tundukkan pandangan kita, seraya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini Allah terima dan Allah meridhoi, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abni wa yu'afiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qatil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadatana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghil lidh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghil lidh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Demikian. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat-sehat semua,
Semoga panjenengan senantiasa Allah berkalimpakan rezekinya, Allah jadikan keluarga panjenengan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Semoga panjenengan dikaruniakan anak yang soleh dan soleha, menjadi penerus agama ini. Dan insya Allah kita tidak hanya berkumpul di Masjid Al-Hikmah Dalangan ini, semoga kelak Allah kumpulkan kita di Jannah Firdausnya. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Untuk teman-teman Marbot, nanti jangan kemana dulu, Gi. Nanti kita kumpul di sini. Demikian saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wildan. Ataupun kita belajar dulu, ataupun mengadakan pengawasan rutin malam